Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang mempersiapkan proposal ya. Oke. Sebelum itu Ibu akan absen dulu ya. Ria, Hadir. Jihan, Hadir. semua ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mempersiapkan proposal. Sebelum menjelaskan, Ibu tanya sama kalian semua, apa sih itu proposal? Gak tahu, Bu. Gak tahu. Dari sekolah lain. Jelasin. Gak tahu. Oke, kalau nggak tahu Ibu akan jelaskan ya. Proposal itu adalah rencana kerja, ya, rencana kerja yang ditulis secara sistematis. Jadi proposal ini adalah rencana yang akan ditulis secara otomatis. Proposal ini dia menjelaskan tentang rencana kerja. Rencana kerja tuh kayak rencana kerja tentang penelitian, tentang rencana bisnis atau apapun itu ya. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Yang pertama adalah proposal itu harus disusun sama orang yang ahli. Maksudnya orang yang ahli ini ahli dalam pembuatan proposal. Nah, yang kedua itu proposal itu harus disepakati secara bersama. Dan yang ketiga itu penyusunannya harus berurutan. Dan yang terakhir itu harus proposal itu harus diperbanyak dan didistribusikan kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis proposal ya. Jenis-jenis proposal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah proposal bisnis. Proposal bisnis yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis. Jadi berhubungan dengan bisnis itu seperti kerja di kantor atau bisnis di tempat perusahaan ataupun sebagainya ya. Nah, contohnya itu seperti proposal pendirian usaha. Jadi pendirian usaha itu harus memiliki proposal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini yaitu berhubungan dengan kegiatan. Misalkan kegiatannya itu kayak kegiatan OSIS di sekolah atau kegiatan dengan lomba 17 Agustus. Yang ketiga adalah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini yaitu proposal yang dibuat untuk melakukan riset atau penelitian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yaitu penelitian skripsi, tesis yang untuk perkuliahan nanti sekalian ya. Yang terakhir yaitu ada proposal proyek, yaitu berkaitan dengan dunia pekerjaan. Contohnya itu seperti proyek pembangunan masjid, proyek pembangunan jalan raya, proyek pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada struktur proposal.
dibagi menjadi 3, yaitu bagian awal. Nah, bagian awalnya itu berisi tentang cover atau gambar. Terus ada halaman juga dan pengesahan ya. Dan habis itu daftar isinya itu seperti kata pengantar, judul atau apapun segala macam ya. Yang kedua itu ada isi. Nah, bagian isinya ini ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1 itu tentang latar belakang. Jadi latar belakang tuh misalkan kalian tuh meneliti tentang tentang bisnis misalkan. Nah, bisnis ini adalah apa. Jadi kalian cari di bagian itu, carinya tuh harus di internet atau di jurnal-jurnal. Dan yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu menyangkut tentang pertanyaan. Misalkan pertanyaannya tentang bagaimana dana pembangunan di sekolah ini gitu. Atau enggak bagaimana dengan anggaran untuk pembangunan sekolah ini gitu. Itu namanya rumusan masalah. Nah, yang itu selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuannya itu berisi tentang pernyataan. Tadi kan di rumusan masalah itu kan pertanyaan. Nah, yang di tujuan masalahnya itu namanya pernyataan. Jadi pernyataannya itu yaitu untuk mengetahui anggaran sekolah tersebut, untuk mengetahui bagaimana jumlah anggaran sekolah tersebut gitu. Yang terakhir yaitu adalah manfaat. Manfaat ini itu berisi tentang penjelasan gitu, tentang penjelasan. Penjelasan itu tentang misalkan tentang untuk direktur, misalkan untuk mengetahui jumlah anggaran kantor atau enggak kepala sekolah untuk mengetahui jumlah anggaran sekolah gitu. Yang bab 2 itu adalah kajian teori. Nah, kajian teorinya itu berisi tentang rumusan-rumusan gitu. Misalkan tentang pembahasan tentang bisnis atau pembahasan tentang sekolah atau apapun itu ya. Yang bab 3 yaitu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini itu harus berurutan gitu. Tentang metode-metode, misalkan metodenya tentang metodenya itu tentang tentang bagaimana nih metodenya untuk membangun sekolah ini atau membangun kantor ini gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah bagian akhir. Nah, bagian akhir ini itu adalah berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka itu kalian cari di internet tentang link-link apa gitu segala macam. Nah, lampiran itu ya tentang berisi tentang ya seperti itu ya. Oke. Sampai di sini materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Bu nih. Oke, mau tanya apa? Berarti proposal itu biasanya dipakai buat pensi sekolah kan ya? Ya, kayak buat pensi buat sekolah gitu. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Ya ada. Nggak ada. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.